Morning's done, the day is won. Sun against it and everything's fine. A gentle breeze, the city's slow. I take a seat, let the moment flow. A cup of coffee, sugar falls in. I stir it slow, let the calm begin. In these quiet hours, I feel at ease. Like simple magic in moments like these. I find the magic in the everyday. In the sweetest sips, the sun slips away. Little things that bring a smile to me, like the sugar swirling in my coffee. No rush, no race, just the afternoon light in the simple joy. Everything. Sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir. Jadi beliau dan 5 orang lainnya itu merupakan salah satu dari asesor seleksi program PBB Perajabatan yang terpilih saat itu. Kemudian para narasumber juga dan narasumber yang hadir di sini juga merupakan mahasiswa PBB Perajabatan yang ditempatkan di berbagai LPDK di Jawa Timur. Di sebelah kanan saya di salah satu kampus negeri di Surabaya, UNESA ya mungkin. Kemudian di sebelah kiri saya di mana? Di UNESA juga. Dua-duanya juga merupakan mahasiswa. Sudah dulu ya. Jadi dua narasumber kita hari ini lulusan PPG Indonesia yang saat itu ya, terpilih dari ratusan ribu mahasiswa di Indonesia dalam rangkaian kegiatan seleksi pendidikan profesi guru Perajabatan. Nah, pertanyaan pertama, mungkin para adik-adik mahasiswa semuanya bertanya-tanya, kenapa harus ada program PPG padahal kampus kita ini sudah kampus pendidikan? Jadi setiap selesai kuliah kita menyandang gelar sebagai sarjana pendidik atau singkat dengan SPD, sarjana pendidik. Profesi program pendidikan profesi Perajabatan ini. Nanti para mahasiswa semua nanti akan mengikuti rangkaian kegiatan kuliah PBG di kampus-kampus tersebut selama 2 semester. Dan selama 2 semester itu pula juga masih gratis dan saat ini masih gratis. Kecuali nanti perubahan menteri, kemudian perubahan birokrasi, kemudian bisa saja perubahan skema penganggaran tidak lagi gratis, tapi berbayar. Dan saat ini beberapa angkatan sudah kami seleksi kemarin, ada kurang lebih sekitar 5 angkatan. Dalam satu angkatan itu ada 2.000 lebih mahasiswa calon KPBG yang kami seleksi. Itu masih gratis. Satu semester itu kalau kita bayar, itu kurang lebih kalian harus menghabiskan dana SPP sekitar 7,5 juta per semester. Jadi kalau 2 semester dan 15 juta. Dan program ini, karena program ini masih baru, ya, sejak tahun 2022 sampai sekarang 2020 masih gratis. Itu luar biasa anggaran yang digelontorkan oleh pemerintah. Dan tentu kita berharap ke depan akan terus diberikan fasilitas gratis oleh pemerintah karena keinginan dan komitmen negara untuk mengembangkan sektor pendidikan itu masuk dalam prioritas APBN kita sebesar 20%. Oke, adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, PPG Perajabatan yang hari ini kita diskusikan dalam waktu yang singkat ini nanti kurang lebih
Barangkali materinya kemarin sudah disampaikan ke semua peserta ya Pak. Panitia kemarin sudah menyebarkan buku aku. Oke, tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Nanti kita gali dengan sesi interaksi ya, tanya jawab dan segala macam. Tapi ada beberapa hal yang poin-poinnya yang perlu saya sampaikan bahwa PPG Prajabatan itu samping pelaksanaannya sudah 2 semester, juga ada proses seleksi yang harus dilewati. Ada 3 tahapan seleksi. Pertama adalah seleksi administrasi, kemudian seleksi substansi, dan terakhir adalah seleksi wawancara. Pada tahapan seleksi substansi nanti mahasiswa yang terdaftar sebagai peserta ya, yang lulus seleksi administrasi akan mengikuti ujian tes substantif pada LPTK yang dipilih. Jadi mengikuti seleksi tes tulis berbasis komputer, kemudian setelah itu diikuti dengan seleksi wawancara. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Baik, terima kasih atas waktunya dan kesempatannya kepada seluruh panitia dan juga dosen pengampu mata kuliah, dan juga mohon izin saya untuk menyampaikan beberapa hal. Tentu hari ini berbicara terkait dengan PPG Prajabatan. Ini merupakan sebuah topik yang sangat menarik, namun akan tetapi juga ada beberapa mahasiswa yang saya yakin yang hadir pada pagi hari ini, ada beberapa yang juga tidak ingin jadi guru, betul? Jadi tidak selamanya mahasiswa PGSD khususnya ya, ini harus menjadi guru, betul atau tidak? Iya. Ada yang ingin menjadi profesi lain? Oke, namun akan tetapi tentu kita punya tanggung jawab moral. Karena apa? Karena yang kita emban itu adalah sarjana pendidikan. Mau tidak mau, orang memandang kita itu sebagai orang yang punya keilmuan, punya keahlian di bidang pendidikan, khususnya menjadi seorang tenaga pendidik. Sehingga PPG Prajabatan ini menjadi salah satu alternatif untuk teman-teman berbicara tentang jenjang karir. Maka mahasiswa fresh graduate atau mahasiswa yang baru lulus ini ketika mengikuti PPG Prajabatan khususnya ini punya perlakuan khusus. Ketika misal mahasiswa yang baru lulus namun akan tetapi tidak memiliki sertifikasi pendidik, maka di situ tidak bisa mengikuti ASN P3K seperti yang akan dilakukan pada melaksanakan sebentar lagi pada tanggal 17 di gelombang kedua, di mana PPG Prajabatan mempunyai kesempatan untuk kemudian mengikuti ASN P3K itu sebentar lagi dan mendapatkan nilai afirmasi. Namun perlu diingat, nilai afirmasi yang kemudian kita miliki mahasiswa PPG Prajabatan ini bukan dilombakan atau dikontestasikan dengan gunung honorer, namun akan tapi kita berkontestasi sesama PPG Prajabatan. Artinya sama-sama punya nilai afirmasi, namun akan tetapi spesialnya kita bisa mengikuti ASN 3 hari ini. Kalau kita tarik pada pernyataan dari Kemendikbud, kita akan menggantikan guru-guru yang sudah pensiun. Seharusnya kalau menurut kajian saya pribadi, kalau misal mau menggantikan guru-guru ASN, maka status kita jangan diikutkan P3K, seharusnya ASN juga. Karena yang digantikan adalah guru-guru ASN yang ada di sekolah-sekolah yang itu sudah pensiun. Namun akan tetapi ini mungkin adalah dalam rangka untuk melakukan percepatan serta juga efisiensi anggaran. Punya keilmuan, punya keahlian di bidang pendidikan, khususnya menjadi seorang tenaga pendidik. Sehingga PPG Prajabatan ini menjadi salah satu alternatif untuk teman-teman berbicara tentang jenjang karir. Maka mahasiswa graduate atau mahasiswa yang baru lulus ini ketika mengikuti PPG Prajabatan khususnya ini punya perlakuan khusus. Ketika misal mahasiswa yang baru lulus namun tapi tidak memiliki sertifikasi pendidik,
maka di situ tidak bisa mengikuti ASN P3K seperti yang akan dilakukan pada melaksanakan sebentar lagi pada tanggal 17 di gelombang kedua, di mana PPG Prajabatan mempunyai kesempatan untuk kemudian mengikuti ASN P3K itu sebentar lagi dan mendapatkan nilai afirmasi. Namun perlu diingat, nilai afirmasi yang kemudian kita miliki mahasiswa PPG Prajabatan ini bukan dilombakan atau dikontestasikan dengan gunung honorer, namun akan tapi kita berkontestasi sesama PPG Prajabatan. Artinya sama-sama punya nilai afirmasi, namun akan tetapi spesialnya kita bisa mengikuti ASN P3K hari ini. Kalau kita tarik dari pernyataan dari Kemendikbud, kita akan menggantikan guru-guru yang sudah pensiun. Tentang kenapa sih kita harus ikut PPG, itu pertanyaan pertama yang mungkin terlintas di kepala kalian ketika mau ke sini. Kenapa sih harus ikut PPG? Kalau kalian iseng-iseng, kalau kalian lagi iseng scroll TikTok, terus lihat apa sih benefit-benefitnya PPG, itu banyak sekali. Salah satunya kalian dapat akun Canva Premium, kalian dapat gelar GR, kalian dapat privilege di P3K dan lain sebagainya, termasuk biaya kuliah dan lain sebagainya. Tapi karena di sini moderator tadi menyampaikan pengalaman saya, setelah mengikuti PPG Prajabatan, saya punya 2 garis besar tentang benefit dari PPG Prajabatan itu sendiri. Yang pertama adalah peningkatan kompetensi. Sebagai seorang guru, sebagai seorang mahasiswa di sekolah keguruan, tentu kita punya bayangan pada umumnya akan menjadi guru. Di mana guru di sini selalu mendapat doktrinan guru adalah panggilan hati, guru adalah pekerjaan ukhrawi dan lain sebagainya, yang seolah-olah ketika kita mengharapkan gaji yang besar, kita dinilai kurang etis di situ. Tapi di sini akan sangat tidak etis sekali ketika kalian mengharapkan gaji yang besar, tapi kompetensi kalian hanya itu saja. Kita ini guru, menjual jasa. Jasa yang kita berikan harus berbanding lurus dengan gaji yang kita harapkan. Jangan sampai kalian hanya berharap saya sertifikasi, saya harus dapat sertifikasi, harus dapat tunjangan sertifikasi ASN, P3K. Tapi kompetensi kalian hanya itu saja. Mengajarnya belum diferensiasi. Mengajarnya masih ceramah, masih membosankan, siswa yang di belakang ngomong sendiri, kalian biarkan. Jadi jangan sampai itu akan sangat tidak etis sekali. Jadi yang pertama yang mungkin akan kalian dapatkan ketika mengikuti PPG Prajabatan adalah peningkatan kompetensi. Kita sudah kuliah 4 tahun di perguruan tinggi kependidikan. Tentu sudah banyak sekali pengetahuan yang kita dapatkan. Tapi di PPG yang hanya 1 tahun, kita akan mendapatkan pengetahuan yang refresh lagi di pembelajaran IPA, pembelajaran IPS, BKN, dan lain sebagainya. Kalian sudah diajarkan bagaimana sih buat perangkat pembelajaran yang bisa meng-cover semua kebutuhan peserta didik, yang bisa berdiri dan lain sebagainya, yang ideal menurut kurikulum kita. Meskipun seperti yang disampaikan pemateri tadi, kurikulum kita memang sering-sering berubah ya. Tapi kita jadi seorang tenaga pendidik memang diharapkan untuk bisa terus belajar, terus beradaptasi dengan kurikulum yang ada hari ini. Kemudian di PPG di sini kita nanti mata kuliah ini kompetensi untuk membuat perangkat pembelajaran yang sesuai ini nanti refresh lagi. Kita akan diajari diferensiasi itu apa, pelajari bagaimana membuat rancangan pembelajaran yang menyesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Morning's done, the day is won. Sun dancing and everything's fine. A gentle breeze, the city's slow. I take a seat, let the moment flow. A cup of coffee, sugar falls in. I stir it slow, let the calm begin. In these quiet hours, I feel at ease. Like simple magic in moments like these. I find the magic in the everyday. In the sweetest sips, the sun slips away.
little things that bring a smile to me, like the sugar swirling in my coffee. No rush, no race, just the afternoon light. In the simple joy, everything feels right. I find the magic soft and free in these sweet moments, just being me. The counting fades, a peaceful hum. The world slows down and I just become lost in the rhythm of a quiet day, where every small thing lights the way. A cup of coffee, sugar falls in. I stir it slow, let the calm begin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Wakil Dekan 1 FKIP Universitas Muhammadiyah Malang, Kaprodi PPG Dr. Iin Hindun, Pengelola PPG FKIP UMM, Kaprodi PGSD STKIP PPG Sumenep, dosen KKL STKIP PPG Sumenep, mahasiswa STKIP PPG Sumenep. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita bisa belajar bersama tentang KKL di Universitas Muhammadiyah Malang. Yang kedua, salawat serta salam kita tetap curahkan ke baginda kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana syafaat beliau akan kita nantikan di hari akhir. Bapak Ibu, terutama Wakil Dekan FKIP UMM, pertama saya permohonan maaf dari Bapak Ketua STKIP PPG Sumenep, Wakil Ketua Bidang Akademik yang pada hari ini belum bisa hadir bersama dengan kita dari STKIP karena ada kegiatan di luar kota. Yang kedua adalah kami mengucapkan terima kasih atas sambutan kepada kami dan rombongan dari STKIP PPG Sumenep, khususnya Prodi PPSD, yang mana pada hari ini kita akan belajar bersama seminar KKL kita di Prodi PPG Universitas Muhammadiyah Malang. Ibu Dekan, Wakil Dekan, Ibu Kaprodi, terima kasih atas sambutannya, dan tak lupa mudah-mudahan mahasiswa kami nanti dari angkatan 2022 ya, ada sebagian mahasiswa yang mau bergabung dan ikut bergabung di Prodi PPG ini, karena kerjasama STKIP PPG Sumenep dengan Universitas Muhammadiyah Malang itu sudah kita banyak laksanakan, Ibu.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Morning's done, the day is won. Sun again set and I becomes fine. A gentle breeze, the city's slow. I take a seat, let the moment flow. A cup of coffee, sugar falls in. I stir it slow, let the calm begin. In these quiet hours, I feel at ease. Untuk pelaksananya LPTK yang sudah ditunjuk, salah satunya kita di FKIP ini adalah sebagai pelaksana untuk kegiatan PBB. Aktornya ada dosen, instruktur, guru pamong, sekolah kita dan masyarakat. Untuk prinsip pembelajarannya mengedepankan inquiry dan kebiasaan berrefleksi. Nah, inquiry ini lebih banyak dikuati dengan pemilihan model pembelajaran problem based learning dan project based learning. Kemudian untuk pembelajaran dirancang secara integrasi dan relevan antara di kampus, masyarakat dan di sekolah. Dan untuk proses pembelajaran didokumentasi dalam bentuk digital portfolio melalui LMS. Untuk asesmennya ada berbagai macam model penugasan baik individu, kelompok, jurnal refleksi, umpan balik dari guru pamong, instruktur, dosen, rekan mahasiswa. Nah, untuk struktur kurikulumnya dibedakan ada mata kuliah IT, selektif dan LP. Kalau mata kuliah IT ini adalah mata kuliah yang wajib diambil dan harus lulus. Untuk mata kuliah selektif ini adalah mata kuliah yang dipilih oleh mahasiswa dari sejumlah pilihan yang disediakan. Dan itu sudah disiapkan oleh pemerintah secara nasional. Kalau untuk mata kuliah elektif, ini adalah mata kuliah yang dipilih mahasiswa dari mata kuliah pilihan yang bisa disiapkan baik itu yang sudah ada ataupun LP3 menyusun sendiri, membuat sendiri. Saya kira itu sudah disarankan. Nah, untuk kesempatan di PPKUMM ini semangatnya PPKUMM itu adalah menjadi penyelenggara PPK yang memiliki daya saing global dan memiliki nilai-nilai Islam. Nah, oleh karena itu bersaing global, bagaimana mewujudkan itu terkait dengan perkembangan teknologi, maka kita membuat mata kuliah pilihan itu adalah pengembangan dan memproduk teknologi media yang berbasis teknologi. Nah, ini diakui dengan ruangan kuliah dan sumber belajar yang mendukung dengan kemajuan teknologi. Nanti bisa kita lihat di video. Ini yang menjadi kelebihan. Oleh karena itu FKIP mendapatkan penghargaan dari GDK melalui Kementerian
pendidikan bahwa FKIP akan diberikan penilaian memiliki kemampuan untuk melaksanakan pembelajaran PPG yang melampaui dari standar, itu yang berlebihan. Nah, ini contoh beberapa mata kuliah inti. Ada filosofi pendidikan, pemahaman peserta didik pembelajaran, prinsip pengajaran dan asesmen, ada pembelajaran sosial emosional, seminar pendidikan, profesi guru, proyek kepemimpinan, ada PPL 1 dan 2. Dalam 2 semester itu jumlahnya 32 SKS. Ini untuk mata kuliah selektif ini ada banyak bisa dipilih. Untuk elektif ini yang kita siapkan sendiri dari LPTK, yaitu mata kuliah manajemen produksi media pembelajaran digital. Nah, 32 SKS diselesaikan dalam 2 semester. Nah, bagaimana gambaran PPL-nya di sekolah? Nah, selama 2 semester mahasiswa itu juga sudah terlibat dengan kegiatan yang ada di sekolah. Untuk PPL 1 di semester 1 diberikan kesempatan 36 hari, juga diintegrasikan dengan mata kuliah pengalaman peserta didik dan pembelajaran dan prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif 1. Untuk PPL 2-nya lebih panjang, waktunya 48 hari, dengan mengintegrasikan mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen dan pembelajaran sosial emosional. Nah, perlu kami berikan gambaran bagaimana proses pembelajaran yang ada di perkuliahan teori. Kalau di perkuliahan S1 kita mungkin mengenal pembelajaran dengan project based learning, dengan problem based learning, atau dengan yang lain, maka di PPG itu pembelajarannya mengikuti alur yang dikenal dengan istilah merdeka, di mana M bukan merdeka belajar, tapi ini merdeka itu istilah alur-alur atau langkah-langkah yang perlu diikuti selama mengikuti pembelajaran di PPG. Karena PPG itu dasarnya itu melalui PPDB, jadi apapun data itu berdasarkan PPDB. Oleh karena itu teman-teman juga silakan data-datanya mulai SD, SMP, SMA, S1 itu dicek namanya sudah sama atau belum. Nah, kemudian tempat tanggalnya sudah sama atau belum. Karena nanti sudah akan tersinkron semua. Gitu. Ini masalah yang terjadi di umumnya ya, terjadi itu karena perbedaan nama, perbedaan tempat lain. Dan itu juga nanti ketika teman-teman sudah menjadi guru ya, atau sudah jadi ASN kebijakan, itu kan menjadi masalah ketika antara nama atau lahir itu nggak sinkron dari ijazah satu maupun sertifikasinya. Nah, yang sering terjadi ketika sabitnya itu nggak sesuai, biasanya itu jalannya nggak sampai. In these sweet moments, I find my place in the warmth of the sun with a smile on my face.